warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang materi pada mata pelajaran TK mengenai kriteria kualitas program. Kualitas program. Manusia menggunakan komputer untuk mempermudah pekerjaannya dalam berbagai bidang. Manusia berinteraksi dengan manusia melalui suatu program. Manusia memanfaatkan program untuk menggunakan komputer dalam memenuhi kebutuhannya. Program atau perangkat lunak diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan. Menggunakan komputer, pentingnya suatu program dalam suatu komputer, maka diperlukan pengujian terhadap kualitas program yang dibuat atau digunakan. Pengujian program dilakukan dengan mengenal hierarki dari kualitas program atau perangkat lunak terlebih dahulu. Kriteria dalam pengujian kualitas program. Pengujian kelayakan suatu program dilakukan untuk mengetahui kriteria yang digunakan dalam pengujian program. Oleh karena itu, perlu ditentukan parameter atau atribut pengukuran. Kaitannya dalam hal ini, kualitas perangkat lunak dapat dilihat dari sudut pandang proses pengembangan perangkat lunak, proses dan hasil produk yang dihasilkan. Produk lunak penilaian tersebut berorientasi pada kemampuan perangkat lunak yang dikembangkan sesuai yang diharapkan oleh end user. Pendekatan secara engineering menginginkan bahwa kualitas perangkat lunak dapat diukur secara kuantitatif dalam bentuk angka-angka yang mudah dipahami oleh manusia. Taksonomi MC Scale menyatakan bahwa atribut tersusun secara hierarki, di mana level atas high level atribut disebut faktor dan level bawah low level atribut disebut kriteria. Faktor dan kriteria memiliki hubungan sebab akibat, cause effect. Jika faktor menunjukkan atribut kualitas produk dilihat dari sudut pandang end user, maka kriteria menunjukkan parameter kualitas produk dilihat dari sudut pandang perangkat lunak yang bersangkutan. Tujuan pengujian kualitas program. Pengujian perangkat lunak menjadi bagian dari salah satu tugas software, verification dan validation, maupun tugas dari quality asuransi atau SPA. Pengujian perangkat lunak mencakup dua faktor penting, yaitu strategi dalam mengintegrasikan metode perencanaan kasus uji dalam sekumpulan langkah yang direncanakan dan metode. Pengujian yang terdiri atas perencanaan kasus uji menggunakan metode white box atau black box. Pengujian diterjemahkan sebagai proses menjalankan program dengan maksud mencari kesalahan atau error. Pada dasarnya, prosedur pengujian program dilihat dari dua parameter utama, yaitu sebagai berikut. A. Suatu program perangkat lunak harus menyediakan fungsi, jenis, dan waktu yang sama ketika end user memerlukannya. B. Produk harus dapat dijalankan oleh end user dengan nyaman dan layak. Jika produk program yang dihasilkan memiliki kecacatan, maka produk tersebut tidak memiliki konsistensi kelayakan sehingga tidak nyaman untuk digunakan. Pengujian dikatakan berhasil jika dapat memunculkan kesalahan yang belum diketahui. Secara umum, pengujian yang baik bukan untuk memastikan tidak adanya kesalahan, melainkan mencari peluang mendapat kesalahan yang belum diketahui. Kasus uji yang baik adalah kasus yang memiliki program bukan prioritas utama untuk tidak menggunakan produk perangkat lunak. Penggunaan program lebih dilihat dari kelayakan pada program yang dihasilkan. Jika tingkat kecacatan minimum belum tercapai, maka berbagai hal yang meragukan tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Ukuran kualitas program. Software quality sebagai kesesuaian pada semua software yang dibangun berkaitan fungsi software yang diutamakan untuk kerja software. Standar pembangunan software yang terdokumentasi, karakteristik yang ditunjukkan oleh software. Kemampuan Quality Assurance Engineer. Quality Assurance Engineer menjadi salah satu posisi yang penting di dalam sebuah perusahaan teknologi. Tugas profesi ini adalah untuk melakukan tes yang bertujuan untuk mencari masalah atau kelemahan dari suatu software sebelum diluncurkan ke pengguna.
Jaminan kualitas perangkat lunak adalah aktivitas pelindung yang diaplikasikan pada seluruh proses perangkat lunak. Proses ini bisa dilaksanakan oleh seorang quality assurance engineer. Quality assurance engineer memiliki tugas utama melaksanakan pengujian terhadap perangkat atau emulator, membuat alur pengujian serta membuat laporan hasil pengujian. Sementara quality assurance engineer biasanya bertugas untuk membuat program pengujian otomatis, membuat laporan pengujian yang memberikan masukan atas aplikasi yang diuji, serta komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pembangunan UI atau UX Back-end Product Manager. Untuk proses quality asuransi dibutuhkan kemampuan-kemampuan khusus seperti mindset pengujian, analisa serta pengujian fungsional, perbaikan proses, definisi manajemen, pengujian keamanan, pengujian performa, otomasi, dan user acceptance testing. Dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.